Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa niki setiap kula nyampeaken hak ilmune Allah menika selalu bismillah lan syahadat ingkang dados pembukaan menika nggih. Nggih mongko menika sabeneripun saderengipun kula ucapaken ingkang swara niki enten teng lebete Allah niku utama nggih sholawat. Sholawat menika senajan kados ajaran remeh, ajaran kelas PAUD ngoten menawi krana disembunyikan, diajarkan hanya di depannya saja, hanya sebagai topeng untuk membuka bahwa ini adalah urusan keimanan atau urusan agama. Lah niku nggih sing panjenengan tinggal-tingali sing panjenengan ngaos-ngaos mulai bujang sampai nggadah putra sampai nggadah putu. Namun niki sing panjenengan pirengaken tapi ten mriki mboten. Sholawat menika kunci utama ingkang ngadhep dhateng Allah secara syariat. Maka lek enten tiyang nuduh kula sesat, nggih kersanipun niku kehendake Allah, hukume Allah mangke sing dalani nggih. Sing nyesat-nyesataken kula nggih ngoten. Niku sholawat niku ngadhep dhateng Allah melalui syariat. Torekot hakikat makrifat kuncine nggih ten syariat, nggih ten sholawat. Sanes ten pundi-pundi kula sanes tiyang pondok, kula sanes santri, tapi kula saged ditadosaken ngeten dhateng Allah niku sanes kehendak kula nggih boten ngerti. Selama kula diproses ten Allah ten lebete keimanan niki nggih kula mboten ngerti krana menika kula mboten gadah guru. Maka gampang kula disesat-sesataken terose ngoten. Kenyataanipun guru kula nggih kathah. Namung kula mulai awal kula imani, kula serahkan dhateng Allah, kula diparingi pengalaman-pengalaman tentang keimanan dhateng Allah sesungguhnya niku enten kitabe. Namun kitabnya para waliyuwa pribumi niku pun disuwek pun disengitaken sehingga mboten dados ilmu ajaran umum termasuk sholawat. Nah niku nggih sholawat mboten diceritakaken sak benere. Namung ten mriki kehendake Allah kula critakaken, kula paringaken krana kehendake Allah niki sesungguhnya sampaikanlah walaupun satu ayat niki. Nggih. Ecoipun kula ngadhep dhateng Allah kuduipun gadah istiqomah dhateng Allah nggih awal menika sing diwaca sholawat. Maka sholawat menika dadi tuntunan utama Allah memilih kehendake Allah untuk sang makhluk ini dijadikan saksi bahwa di dalam diri maupun di luar diri menika enten kekuasaane Allah, enten kehendake Allah, enten ilmune Allah ingkang kudu disampaikan. Termasuk ecoipun saat istiqomah nika ngadhep ten ngilen. Eco maca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tahu-tahu suara ini agak berhenti sedikit lalu terdiam di dalam diri ini. Lalu ada sosok di depan kita yang tak kenal diri ini karena kita ini tidak hidup di zaman beliau. Nah itu, kalau kita nggak punya ilmu, kita mau lari, kita mau keluar dari tempat istiqomah ini. Beberapa kali seperti itu, tapi diizinkan oleh Allah. Tapi suatu saat itu, karena sudah sering terjadi seperti itu, maka Allah tidak mengizinkan sang fisik ini untuk keluar, untuk lari. Maka sosok di depan ini yang mengenal beliau adalah di dalam diri ini. Lalu fisik ini
hanya dibuat oleh Allah, lemah lunglai tak berdaya, kepala ini ditundukkan ke dalam dada. Ternyata ada di dalam dada sekecil cahaya yang bersinar membentuk huruf Mem Muhammad. Mulut ini diam, mata ini hanya sayup-sayup terpejam, sehingga di dalam itu ada suara yang salam kepada sosok manusia di depan ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanpa mulut ini yang berbicara. Tak lama kemudian sosok yang di depan ini menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, apakah ini benar ataukah ini kurofat atau ini salah? Silakan para melihat pendengar ceramah-ceramah ini yang mengartikannya. Karena yang salam adalah yang mengenal. Bukan otak ini, bukan mata ini, bukan mulut ini, semua ini pembohong. Tapi yang di dalam diri inilah yang mengenal beliau, karena sebagian kecil yang di dalam ini terbuat dari nur beliau. Maka dari itulah bisa bersalam seperti itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama kemudian di dalam ini berkata lagi, Shollu ala Nabi. Sebodoh ini pribumi Indonesia, gak dadi apa-apa, mung dadi wong bodoh sing berserah diri pada Allah, iso jelasno ilmune hake Allah. Ndak ngaku-ngaku turunane iko, turunane iki. Ndak ngaku-ngaku mondok 10 tahun pirang tahun. Ndak ngaku-ngaku dadi santri. Hanya menjalani perjalanan hidup dengan iman kepada Allah, dengan istiqomah, maka diparingi pengalaman seperti itu oleh Allah. Maka diayatkan oleh Allah, kekasihku yang utama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam boten saged ditipu daya oleh makhluk-makhluk lainnya. Niku rahasia pun Allah. Niku ingkang ditulis dateng Allah, nggih niku kersane Allah, tapi bukti nyoto ada berapa hari kemudian sama saat diri ini bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menipu di hadapan diri ini sosok manusia juga, fisiknya sama, bersorban. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ceritakan tadi bersorban emas, bertongkatkan emas, tapi kali ini juga bersorban, juga bertongkat. Fisiknya manusia. Tapi satu yang dirahasiakan memang tidak bisa dicontoh-contoh oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itu pun sudah kehendak Allah. Termasuk raut wajah Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Tidak bisa dicontoh, maka digambarkan, diceritakan. Muka Rasulullah raut wajahnya bersinar sayu redup cerah. Niku sing diartosaken ayatipun Allah, tidak makhluk-makhlukipun Allah enggak iso nyuntuk kekasihne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kehendake Allah. Namun ngeten sing saged nggih niku, tapi mboten sempurna, mboten saged mung fisike tok. Niku rahasiane Allah. Kok dadine enten sing ngerubah-ngerubah. Nenek moyang datuk-datukku lebih bercahaya, lebih bersinar ketimbang Rasulullah. Jahiliyah Yahudi. Ndang tobat to, pumpung gurung wis terjadi. Datuk-datukmu walaupun dimakamkan di belakang Masjid Jamek, kari tengkorake mangap, motoe bolong, wujud keserakane pengkhianat
sekutu Belanda, informan Belanda ada di sampingnya, walaupun makamnya ada di belakang Masjid Jame dan tak lebih jauh dari para wali-wali Allah pribumi. Itu contoh masa hidupnya digambarkan oleh Allah melalui sholawat kiran tasbih. Keimanan diri pribumi akan diberitahu walaupun ada di belakang masjid kuburane, walaupun berapa senti, berapa meter dari wali pribumi. Itulah gambaran semasa hidupnya para wali-wali Allah pribumi pun ditempeli jadi benalu informan Belanda. Nah niku nggih atos sholawat dzikir lan tasbih niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panutan utama tiyang Islam. Nah niku nggih niku salah setunggal ilmu hake Allah, mongko kula paringaken malih dalane mengenal Allah. Salah setunggale niki ilmunipun Allah niku wau sing kepanggih Rasulullah. Sing kepanggih malaikat Jibril nggih ngoten. Sapa iku wani-wani nyeritakno malaikat Jibril, malaikat Jibril lan Rasulullah. Lek tiyang boten ngalami bodho kados kula ngeten, bodho ilahe mboten ngerti napa-napa saged krana ngeten iki nggih niki kendhake Allah. Mboten enten kepentingan pribadi, mboten enten jamaahipun Allah niki umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten berbau duniawi, mboten berbau politik, nggih niki aslinipun ingkang kula sampaiaken sak benere monggo sedanten pribumi Indonesia khususipun Pasuruan kudunipun panjenengan nglampahi niki mangke panjenengan diparingi semerap kiyambak dhateng Allah, mangke panjenengan diparingi kemakrifatan dhateng Allah, mangke panjenengan diparingi keimanan sing namine makrifatullah. Mudah sekali warga-warga Pasuruan jangan bikin malu, jangan berkata tawadu. Yang kalian tawadu selama ini hanyalah membodohi kalian panjenengan sendiri. Yakini, jangan kau yakini, imani aja sholawat, maka kau akan diantarkan oleh Allah mengenal Zatullah. Malaikat Jibril niku nggih ngoten. Ecoipun istiqomah wonten sosok ten ngajenge ngian. Ya mboten ngertos sinten malaikat Jibril niku yo napa mboten ngertos krana saking bodhoe mboten gadah ilmu. Terlihat sosok ada fisik seperti burung yang berparuh besar, bermata kecil namun sorot matanya tajam melebihi pandangan alam yang tiada batas. Nika nggih. Karena kebodohan diri ini tak mengerti ilmunya sehingga di dalam diri ini mulut ini berkata, "Hai kau jin, ngapain di situ?" Krana mboten ngertos ilmu ini. Kenyataipun Allah menghendaki di belakang sosok yang berparuh besar tadi ada suratul Al-Fatihah, ada surat Yasin dan ada surat Nariyah. Sang bodoh ini tidak ngerti apa-apa, lalu ada dorongan yang tanpa sentuhan, duduk diam terdiri di atas diri sang bodoh ini ada foto Waliullah Romo Yai Hamid dan di samping-sampingnya ada para wali-wali Allah. Saat itu seorang yang bodoh, lemah, tiada daya, tiada upaya ini yang tanpa sadar mengimani kehendak Allah di hadapan malaikat Jibril seperti jarum sekecil itu. Sekecil itu memang yang diayatkan oleh Allah melalui kitab Allah. Malaikat Jibril sayapnya aja membentang seperti alam yang tak terbatas. Satu sayap, namun ada dua sayap itu. Setelah didorong tanpa ada dorongan itu, terdiam, duduk, kepalanya diarahkan ke dadanya. Diarahkan ke dadanya, lalu di dalam ini ada yang berkata, "Assalamualaikum ya Rohul Qudus."
Nah ini, anak yang bodoh lele tidak ngerti apa Rohul Kudus itu. Yang dia tahu selama ini dia ngaji ke sana kemari, malaikat Jibril ya malaikat Jibril namanya. Tapi di dalam diri ini ada yang mengenali beliau dengan Rohul Kudus. Nah itu. Assalamualaikum ya Rohul Kudus. Tanpa mulut ini bergerak, tanpa fisik ini ada pergerakan lemah lunglai tak berdaya di hadapan malaikat Jibril yang atas perintah Allah. Itulah umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bodoh, tak ngerti ilmu, tak ngerti apa-apa, namun keimanannya bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu yang utama, sehingga Allah memberikan ilmunya seperti itu. Maka dari itu pribumi Indonesia, khususnya Pasuruan dan ulama-ulama penerus perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanamkanlah sholawat yang sesungguhnya. Jangan ilmu-ilmu yang mengandung kanuragan. Semua itu tidak bisa bertemu Rasulullah. Semua itu tidak bisa bertemu Allah. Niku, malaikat Jibril itu lalu berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama kemudian malaikat Jibril itu kalah besar dengan anak yang bodoh elo ini, yang tak mengerti apa-apa. Lalu malaikat Jibril itu kecil sekecil jarum. Itu hanyalah rasa keimanan diri yang diberikan oleh Allah, keimanan diri yang diberikan oleh Allah. Semua itu kehendak Allah, bukan kemauan diri. Gak iso dijalui, gak iso dikepingini, mung bisa diimani melalui sholawat, dzikir, lan tasbih. Maka adalah yang ilmu di dalam diri ini. Allah berterjali di diri walaupun tidak 24 jam. Sekali lagi ilmunya Allah bertajali di diri tidak 24 jam. Mokoh monggone Allah alam dunya niki sak debu, monggone Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alam niki sak gelas, monggone para wali-wali Allah, para orang-orang yang iman kepada Allah mung sak dodo. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.